Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru yang tahap 1. Entah itu di sini tertulis XP1L, XP2L atau XP3L atau YP1L, YP2L atau YP3L. Tentunya teman-teman ini harus selalu memasang eh, indera pendengaran kita ya terkait tentang perintah nanti manakala sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan untuk penerbitan nomor induk P3K. Selanjutnya untuk teman-teman yang tidak lolos ya, teman-teman yang tidak lolos seleksi di ujian P3K Guru yang tahap 1 ini tidak perlu berkecil hati teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang kabar gembira bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru yang tahap 1. Bagaimana kabarnya teman-teman dan mekanismenya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Yang pertama teman-teman, kabar gembira yang pertama bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, ini kalian bisa melakukan sanggah pada masa sanggah 1 ya. Nah di sini dijadwalkan untuk masa sanggah 1, ini adalah untuk masa pengajuan sanggah, ini dijadwalkan tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober 2021. Nah sekarang ini sudah bisa melakukan sanggah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu merasa untuk nilainya itu ada kesalahan atau mungkin ada afirmasi tapi kok nggak ditambahkan dan lain sebagainya, kasus-kasusnya kan beda-beda ya. Ini teman-teman bisa melakukan sanggah ya pada pengajuan masa sanggah. Kemudian teman-teman untuk melakukan sanggah pada masa sanggah, teman-teman cukup login ke SSC ASN, kemudian teman-teman klik enter. Nah sampai sini teman-teman itu masuk ke login di sini ya, login, nanti masuk ke akun masing-masing, kemudian masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian teman-teman scroll ke bawah dan di sini sudah muncul tombol ajukan sanggah. Nah, jika kita nggak lolos tahap 1 dan kita merasa ada kesalahan pada pengumuman, seharusnya teman-teman lolos tapi nggak lolos, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Terkait cara mengajukan sanggah bagaimana, silahkan simak video saya sebelumnya. Nah ini teman-teman, jadi untuk yang nggak lolos tahap 1, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah di sini kalian tinggal klik saja ajukan sanggah. Nah di sini ingat untuk sanggah yang bisa disanggah ini adalah jika terjadi kesalahan dalam pengumuman hasil ujian SKD P3K Guru tahap 1. Alasannya ini harus benar, realistis, tidak mengada-ada ya, berdasarkan dengan bukti yang jelas. Teman-teman pilih untuk kategorinya apa, apakah terkait tentang afirmasi yang enggak dituliskan, atau afirmasi yang ditulis B, C, A, tapi pada kolom penilaian afirmasi tidak ditulis, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Atau ada kesalahan penulisan dari nilai teman-teman, berikutnya teman-teman tuliskan alasan sanggahnya itu apa, maksimal 255 karakter. Kemudian upload screenshot dalam bentuk JPG atau PDF di sini. Kemudian tanda tangani, kemudian klik akhiri proses sanggah. Nah itu adalah yang pertama. Teman-teman jika nggak lolos ini bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah ini. Untuk kabar gembira berikutnya teman-teman. Nah ini, jika teman-teman di sini untuk yang ujian formasi tahap 1 ini tidak lolos ya kan? Ini tidak lolos. Ini kan teman-teman bisa melakukan masa sanggah ya di tengah ini. Kemudian kalau teman-teman ini tidak lolos juga pada masa sanggah, maka nanti menjelang ujian yang tahap 2 ini teman-teman memilih kembali formasi yang masih ada teman-teman. Kalau di ujian tahap 2 teman-teman lolos, maka nanti mengisi formasi dan persiapan untuk pemberkasan nomor induk P3K. Kalau nggak lolos lagi, teman-teman bisa melakukan sanggah lagi teman-teman. Sanggah yang tahap 2 ya. Kemudian jika di masa sanggah tahap 2 ini tidak lolos lagi, teman-teman nanti memilih kembali formasi untuk ujian yang tahap 3. Kemudian di tes tahap 3, jika teman-teman ini lolos mengisi formasi tahap 3, jika tidak lolos teman-teman bisa melakukan sanggah lagi. Kemudian teman-teman di sini
jika kita tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Kemudian jika kita lolos passing grade namun tidak ada formasi, maka di sini teman-teman nanti bisa mengikuti optimalisasi formasi. Yang dimaksud dengan optimalisasi formasi ini adalah dari formasi-formasi yang masih tersedia setelah ujian tahap 3 namun tidak terisi, maka nanti dari teman-teman yang lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memilih formasi yang ada, akan ditawari teman-teman. Jadi teman-teman, ini merupakan sebuah kabar gembira bahwa untuk ujian P3K Guru tahun ini dilakukan ada 3 tahap ya. Kalau nggak lolos tahap 1 itu masuk tahap 2, kalau nggak lolos tahap 2 itu masuk tahap 3. Nah teman-teman upayakan ini untuk bisa memenuhi nilai passing grade ya. Namun ada hal yang perlu kita ingat dan kita persiapkan supaya kita bisa mengatur strategi teman-teman untuk ujian P3K Guru tahun ini. Nah teman-teman, meskipun di sini dibuka 3 kali kesempatan seleksi, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap kali seleksi ini ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah di sini untuk yang tes tahap 1 itu adalah pesertanya saingannya sedikit ya, hanya ada 2 kategori, yaitu 1 dan 2. 1 adalah guru honor sekolah negeri, baik itu yang ada formasi maupun tidak, dan juga honorer K2 yang ada formasi atau tidak yang ada di sekolah induk mereka. Nah di sini untuk tes tahap 2 ini kita tidak hanya bersaing dengan sesama guru dari kategori 1 dan 2 yang tidak lolos seleksi dari tes tahap 1, tapi juga kita akan mendapatkan saingan lagi teman-teman. Nah saingan kita, wah ini nggak main-main, ada 3 dan 4 ini. 3 ini teman-teman dari guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah kalau lulusan PPG ini sudah jelas mereka memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, serdik yang untuk nilai kompetensi teknisnya ini langsung lulus teman-teman, yaitu 500 poin, dapat afirmasi 100%. Kemudian dari teman-teman yang guru honor sekolah swasta, nah ini ada sebagian yang memiliki sertifikat pendidik dan ada yang tidak. Rata-rata kalau di sekolah swasta itu kebanyakan memiliki serdik ya mereka, karena kalau di sekolah swasta itu kan untuk ikut PPG dalam jabatan itu kan agak mudah juga ya, hanya memiliki SK yayasan dan punya masa kerja sekian tahun, punya NU PTK. Jadi yang perlu kita jadikan catatan, tes tahap 2 ini kita dapat saingan ini teman-teman. Kemudian ada formasinya berkurang banyak ya, karena sebagian sudah terisi pada tes tahap 1. Nah di sini kalau tes tahap 2 nggak lolos lagi, kita kan bisa pilih formasi untuk ikut tes tahap 3 ini. Nah tes tahap 3 ini diuji dari seluruh peserta, baik itu honorer sekolah negeri, K2, kemudian guru swasta, dan juga lulusan PPG yang tidak lolos pada tes tahap kedua. Nah di sini kita bersaing lagi dan formasi ini semakin sempit. Nah kemudian barulah nanti akan di-ranking untuk formasi yang masih tersedia, masih kosong. Ini dari teman-teman yang lolos passing grade, ini akan di-ranking untuk menempati formasi yang masih kosong ini. Nah tentunya bagi semuanya yang tidak lolos juga sampai formasi kosong ini, sampai optimalisasi formasi, ini juga nggak perlu khawatir. Nggak lolos tes tahap 1, tahap 2, tahap 3, ataupun optimalisasi formasi nggak lolos, nanti untuk tahun depan ini akan diadakan lagi untuk seleksi P3K Guru, dan kabarnya itu ada juga dari tenaga kependidikan teman-teman. Nah jadi kalau misalkan ada guru kita yang pensiun, itu nanti dari mana? Ya dari P3K penyelenggaraan seleksi yang baru. Demikian sobat semuanya.